Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila Ocha Wulandari dengan NIM 233161009, program studi Tadris Matematika, kemudian kelas 1A. Jadi di sini saya akan menjawab UAS ya, jawaban UAS dari mata kuliah Al-Hadis, di mana di situ terdapat dua soal. Yang soal pertama adalah jelaskan secara detail klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Kemudian kedua ya, soal kedua, buatlah video tutorial takhrij hadis tentang kualitas dua hadis berikut dan penjelasan matanya menurut para ulama dengan menggunakan software Barnamij Jawami Al-Kalim. Jadi untuk yang jawaban nomor 2 mungkin akan saya buat video lain, jadi tidak bersatu sama video ini. Untuk jawaban yang pertama yaitu saya akan sebelumnya saya di sini menggunakan referensi buku Ulumul Al-Hadis dari dokternya Subandi MAG untuk menjawab soal nomor 1. Yang pertama tentang hadis sahih dan juga pembagiannya. Pengertian hadis sahih ya. Hadis sahih di sini dia dalam referensi yang saya bawa ini. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, kemudian dengan periwayatan orang yang adil dan dobit dari orang yang serupa, atau adil dan dobit, kemudian juga selamat dari syudud atau kejanggalan, juga ilah atau cacat. Jadi di sini hadis sahih itu memiliki 5 ciri-ciri atau kriteria. Yang pertama ada sanadnya bersambung, kemudian yang kedua perawinya itu adil, kemudian yang ketiga perawinya dobit dalam segi hafalan dan juga daya ingat, kemudian yang keempat itu selamat terhindar dari syudud yaitu atau kejanggalan, kemudian yang terakhir tidak ada ilah atau tidak ada kecacatan gitu. Jadi untuk pembagiannya itu hadis doif hadis sahih ya. Hadis sahih ada 2 bagian. Yang pertama itu hadis sahih li zatih. Yang kedua ada hadis sahih li goirih. Untuk yang hadis sahih li zatih, dia hadis yang memenuhi syarat sahih ya. Yang tadi syaratnya ada 5 tadi. Yang pertama ada sanadnya bersambung tadi, kemudian yang kedua ada perawinya adil, yang ketiga perawinya dobit, kemudian terhindar dari kejanggalan atau syad atau syudud, kemudian dan juga tidak ada ilah atau kecacatan dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua, pembagian kedua itu ada hadis sahih li ghairih, yang mana hadis ini sebenarnya berstatus hasan. Akan tetapi di dalam hadis lain dalam masalah yang sama dengan ini dia berstatus sahih, sehingga kualitasnya itu menjadi sahih li ghairi. Jadi dia perbedaan antara sahih li zati sama sahih li ghairi itu beda di kualitasnya. Untuk sahih li zati dia anggapannya segini, kemudian untuk sahih li ghairi itu di bawahnya lagi tuh. Jadi kualitasnya itu berbeda, yang membedakan antara dua ini. Kemudian untuk masuk ke hadis hasan di dalam referensi yang saya bawa ini, hadis hasan ialah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan tingkat kedobitannya tidak mencapai tingkat kedobitan yang disyaratkan dalam hadis sahih, serta selamat dari syudud atau kejanggalan dan juga ilah. Jadi hadis hasan ini dia kriterianya itu sama persis seperti yang di hadis sahih, cuman bedanya hadis hasan dia berbeda di tingkat kedobitannya. Untuk hadis hasan dia tingkat kedobitannya tidak setinggi hadis sahih. Jadi hadis sahih segini, hadis hasan itu di bawahnya. Mereka sama-sama memiliki 5 kriteria, cuman perbedaannya ada di dobit
kedobitannya, tingkat kualitas kedobitannya. Kemudian untuk pembagiannya hadis hasan itu ada dua juga. Yang pertama sama seperti sahih. Yang pertama adalah hasan li dzatih. Kemudian yang kedua ada hasan li ghairih. Di mana hasan li dzatih dia ya hadis yang memenuhi kriteria hadis hasan itu sendiri, yang kayak bersambung sanadnya, kemudian perawinya adil, terus terhindar dari kejanggalan atau syad, dan juga terhindar tidak adanya kecacatan atau ilah. Namun perbedaannya itu ya tadi kualitasnya tadi, kedobitannya tadi, dia lebih di bawah ya, tidak setinggi sohih, kedobitan sohih. Jadi sohihnya sohih di atas, terus hasannya di bawahnya sedikit gitu. Kemudian untuk pembagian kedua ada hasan li ghairih, yang mana ini dia tuh berupa, pada dasarnya dia berupa hadis doif. Akan tetapi ada hadis serupa yang diriwayatkan melalui jalan sanad lain, kualitasnya tuh sejajar sama sejajar atau lebih kuat. Jadi dia hadis hasan di ghairi sama hadis doif, dia sejajar tapi masih lebih tinggian yang hasan ini. Ya gitu. Kemudian masuk ke yang ketiga, yaitu hadis doif. Hadis doif itu yang mana hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari hadis sahih dan juga hadis hasan. Namun dia bukan hadis palsu, dia hadis yang lemah ya, yang lemah atau cacat, karena tidak memenuhi salah satu atau salah semua dari kriterianya hadis sahih dan juga hadis hasan. Untuk pembagian hadis doif, dia ada 3 pembagian. Yang pertama itu doif dari segi sandaran matan, kemudian yang kedua doif dari segi terputusnya sanad, dan juga yang ketiga adalah doif dari segi kecacatan para rawi. Dan mereka bertiga ini ada turunannya lagi. Untuk yang pertama, doif dari segi sandaran matan, dia ada 2 pembagiannya. Yang pertama hadis mauquf dan juga hadis maqtu. Sedangkan untuk yang kedua, doif dari segi terputusnya sanad, dia ada 5. Yang pertama hadis mursal, yang kedua munqati, yang ketiga mudol, yang keempat mudalas, kemudian yang kelima ada mu'alaq. Sedangkan untuk yang ketiga, doif dari segi kecacatan pada rawi, itu ada 11, ada banyak. Yang pertama ada munkar, kemudian yang kedua matruk, yang ketiga syadz, yang keempat maklub, yang kelima mu'allal, yang ke-6 mudroj, terus ada lagi muttorib, kemudian ada muharraf, musohaf juga ada, terus mubam, dan yang terakhir ada muhtalid. Dia ada 11 turunannya. Jadi sekian video untuk jawaban nomor 1. Untuk jawaban nomor 2 akan saya buat video terpisah agar durasinya tidak terlalu panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.